langsung. Udah tadi ditunjuk. Di hari Selasa yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan materi dari karya tulis kami yang berjudul Mengenal Kota Kecil dari Yogyakarta, Indonesia, di mana kali ini kami memilih keraton sebagai objek yang kami bahas. Kepada pemateri satu dipersilakan. Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya sangat strategis, sehingga tidak heran banyak penampakan alam yang nyaman dan menarik untuk dikunjungi, baik untuk masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Yogyakarta, Indonesia sendiri merupakan salah satu kota yang masih mempertahankan konsep tradisional dan adat Jawanya. Yogyakarta juga masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Di sini sudah ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta yang berlokasi di pusat daerah istimewa Yogyakarta, Kasunanan, Surakarta Hadiningrat, dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755 disepakatinya Perjanjian Jatisari oleh Sultan Yogyakarta, di mana ini merupakan pasang surutnya Yogyakarta. Saat itu Hamengkubuwono II dipaksa untuk menyerahkan tahtanya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono III oleh kolonial Inggris. Lalu Hamengkubuwono III dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada anak pertama dari Buwono. Sampai 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII menyatakan bahwa wilayah yang bersifat kerajaan juga merupakan bagian dari kerajaan, bagian dari negara kesatuan. Upacara ini untuk mengawali pembuatan perden dalam upacara Grebek yang dilaksanakan 2 hari sebelum upacara Grebek itu dimulai, yang diiringi oleh musik ansambel. Yang kedua yaitu ada upacara Grebek. Upacara Grebek ini adalah di mana hari Sultan menyerahkan sedekahnya kepada masyarakat sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemakmuran kepada rakyat dan kerajaannya. Lalu ada upacara Skapen. Upacara Skapen yaitu upacara untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad selama 7 hari. Penelan Sekati Kanjeng Kiai Turmadu dan Kanjeng Kiai Nagawilada. Selanjutnya akan dilanjutkan yang ketiga yaitu perekonomian Keraton Yogyakarta, di mana harga tiket untuk masuk ke keraton yang memiliki kekuatan magis atau peninggalan dari raja-raja sebelumnya. Kekuatan dan juga kekeramatan dari pusaka kerajaan ini sangat berkaitan erat dengan adanya asal-usul mulai dari pemilik sebelumnya atau dengan sejarah yang dilalui oleh pusaka tersebut. Keraton Yogyakarta memiliki hak resmi atas orang yang akan menambahkan benda pusaka terhadap keraton. Untuk beberapa pusaka yang ada di keraton memiliki gelar tersendiri, di mana beberapa orang dengan gelar tertentu diberi dengan gelar kanjeng. Jadi bisa disebut dengan Kanjeng Kiai Ageng, ya, Kanjeng Kiai dan Kanjeng Nyai. Lalu jika pusaka tersebut dianggap memiliki kekuatan yang sangat besar, maka akan ditambahkan lagi gelarnya menjadi Ageng, sehingga menjadi Kanjeng Kiai Ageng atau disebut dengan Kanjeng Nyai Ageng. Pertama di sini ada regalia, bisa disebut juga Kanjeng Kiai Upacara, di mana di
sini melambangkan karakter sultan yang menyebabkan karakter sultan dalam memimpin negara dan juga rakyatnya. Lalu ada lambang kebesaran yang biasa disebut dengan Kanjeng Kiai Abdillah. Lalu tabel yang ada paling bawahnya merupakan contoh-contoh pusaka yang ditinggalkan oleh raja-raja sebelumnya. Tata Ruang atau Sultan Hamengkubuwono I. Tata ruang ini terdiri dari beberapa tempat, yaitu kompleks depan, kompleks inti, bagian inti keraton, kawasan tertutup, taman sari, dan juga benteng. Kompleks depan ini terdiri dari 3 tempat, yaitu Geladak Pangarukan, lalu juga alun-alun lot, dan juga Masjid Gede Kasultanan. Geladak Pangarukan merupakan gerbang utama menuju kompleks yang ada di dalam keraton dari asli Sultan pada upacara resmi. Kompleks pagelaran kompleks Tinggil digunakan untuk menyelenggarakan upacara-upacara resmi yang ada di keraton. Kamandungan Lot sebagai tempat eksekusi yang dipimpin langsung oleh Sultan sendiri. Bagian inti keraton terdiri dari 2 tempat, yaitu Kompleks Pracimusono dan Kompleks Suroto Wijaya. Di sini saya menyebutkan 1 gambar saja karena gambar satunya tidak ditemukan. Kawasan ini tidak boleh dilalui oleh pihak umum, dikarenakan hanya boleh dilalui oleh pihak sultan, keluarga keraton, dan juga beberapa orang tertentu yang diberikan izin oleh sultan sendiri. Di antaranya yaitu Kompleks Tamanan, Kompleks Padepen, dan juga Kompleks Keraton Wilen. Taman Sari untuk melindungi kawasan Yogyakarta pada saat itu. Pesan Ali bin Abi Thalib, jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terbaik di mata diri, jadilah sederhana di mata manusia. Sesi materi telah selesai, mari kita lanjutkan ke dalam sesi pertanyaan. Dimohon sebelum bertanya menyebutkan nama dan nomor absen. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alvito. Seperti yang saudara sebutkan, Keraton Yogyakarta dikenal kental dengan budaya dan adat istiadat Jawanya, seperti tradisi upacara gerebek, sekaten, tumplak laci, dan sebagainya. Menurut saudara, bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta untuk mempertahankan budaya-budayanya yang masih kental, terutama budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, mengingat pada zaman sekarang terdapat pengaruh budaya barat yang kuat yang dapat mengikis budaya kita sendiri. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Alvito. Bukankah tadi Ananda menanyakan tentang bagaimana cara kita agar tetap melestarikan budaya yang ada di Keraton Yogyakarta, sedangkan sekarang banyak sekali pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Yogyakarta. Dilihat saja dari para ningrat yang ada di Keraton Yogyakarta. Seperti kemarin saya membaca, Gusti Kanjeng Ratu Cendrakirana dan juga Gusti Kanjeng Ratu Bendoro masih menggunakan kebaya ketika melaksanakan upacara-upacara resmi dari istana presiden lah, atau istana-istana yang ada di keraton. Lalu juga meskipun teman-teman yang lain dari Kanjeng Ratu Gusti menggunakan baju yang modern, tentunya Kanjeng Ratu Gusti tidak kehilangan akal ya. Di situ saya juga membaca bahwa di mana di situ Gusti Kanjeng Ratu menggunakan kebaya yang sudah dia modifikasi dengan sendirinya agar menjadi modern, tapi tidak meninggalkan kesan budayanya yang ada di Jawa. Pada saat kebaya kutunya itu langsung bawah, tapi masih ada batik di bawahnya. Lalu juga bagian ada beberapa di sininya sebagai penutup dadanya masih menggunakan kemben, namun dengan bentuk yang lebih modern lagi. Jadi contoh dari para ningrat-ningrat ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi rakyat di Yogyakarta agar tidak meninggalkan budaya Jawa, tapi juga tidak ketinggalan zaman. Ningrat sendiri punya cara untuk melestarikan budayanya kepada rakyat yang ada di Keraton Yogyakarta. Terima kasih.
Baik, saya Almira Fasafina ingin bertanya. Tadi kan ada perjanjian Giyanti ya. Nah itu pemimpinnya itu Sultan Hamengkubuwono I. Nah sekarang itu sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah bisa dijelaskan gimana tata cara kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan siapa gubernur Yogyakarta sekarang? Untuk gubernur sendiri bernama Raden Mas Herjuno Dartito dan itu juga merupakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hanya itu sesuai dengan garis atau keturunannya. Jadi untuk gubernur sendiri itu secara turun-menurun. Jadi itu pemimpinnya tidak berpindah sesuai dengan urutan keturunannya. Kalau wakilnya diambil dari mana? Izin menjawab dari pertanyaannya. Oh gitu. Ayo tanya, kamu ya Mas? Nambahin. Kamu nanya. Tadi bertanya tentang siapa yang akan menjadi wakil dari Sultan Hamengkubuwono. Pada zaman sebelum pada zaman awal pembentukan Keraton Yogyakarta kan sudah dijelaskan oleh pemateri 1 bahwasannya pada saat kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono III terjadi sebuah pemberontakan yang mengharuskan kepada Sultan Hamengkubuwono III untuk turun tahta dan diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono II. Lalu ada terus anak isi 1 jadi pakualam. Iya. Ini pokoknya pakualam. Si Paku Alam merupakan anak pertama dari Sultan Hamengkubuwono II, ditetapkan oleh Kolonel Inggris yang daerahnya tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak keraton dan ditetapkan sebagai Paku Alam. Keturunan dari Paku Alam akan menjadi wakil-wakil dari keturunan dari Sultan di Keraton Yogyakarta. Sesuai dengan sistematikanya, kemudian penjelasannya juga sudah bisa diterima oleh teman-temannya. Kalau toh harus ada yang dibenahi bukan di masalah prinsipnya, Jadi pesan ketika temannya bertanya, kamu menjawab tidak langsung menjawab, masih berdiskusi ngomong berdebat, itu saja yang perlu dibenahi. Kalau dari segi kebahasaan, dari segi isi. Bertanya tentang gubernur dan wakilnya ya. Jogja adalah daerah istimewa. Jadi kalau kamu jadi warga di sana tidak akan pernah ada yang namanya pilkada, pemilihan gubernur. Jadi gubernurnya itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 yang jadi gubernurnya itu langsung Sultan Jogja. Yang jadi Sultan Jogja itu langsung menjadi gubernur. Wakilnya yang Solo, Kasultanan Solo itu wakilnya itu terus gitu, nggak pernah ganti. Jadi yang jadi gubernurnya langsung Sultan yang menjabat sebagai Sultan di Yogyakarta. Itu jawabannya. Terus dari segi isi, coba lihat yang pertama, yang sejarah. Sebagai pewaris apa di sini? Ya, di situ sudah dijelaskan sebetulnya kamu. Pewaris budaya kan ya. Selain itu Jogja itu selain pewaris budaya yang kamu sebutkan tadi ada Grebek Mulut, ada Sekaten, itu kan pemegang budaya. Selain itu juga sebagai penyimpan benda-benda pusaka. Tapi di sini tolong diperhatikan, kamu naruh slide-nya atau mungkin di laporannya itu nggak runtut. Coba kamu lihat, habis ini kamu telah meletakkan, jadi akhirnya nggak runtut punya kamu itu. Pusaka kerajaan itu kan, kerajaan itu sebagai pewaris budaya juga sebagai penyimpan benda-benda pusaka. Nanti di ininya bisa ditukar ya.
tempatnya aja ditukar ya. Kalau itu terpotong, akhirnya kayak pusaka itu berdiri sendiri. Padahal pusaka itu bagian dari Warisan budaya. kerajaan keraton, di keraton Jogja maksudnya. Ya itu tambahan dari Bu Arini. Semoga diperbaiki ya juga ya nanti ya selanjutnya ya. Persilakan boleh. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang banyak kota bersejarah di dalamnya. Salah satunya yaitu kota Yogyakarta, di mana Yogyakarta sendiri merupakan daerah istimewa yang dimana juga menjadi Kesultanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta, di mana sejarah keraton Yogyakarta dimulai pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatanganinya hasil perjanjian Giyanti sampai dengan 17 Agustus sampai 5 September 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Bojo oba yang arimu kemeranan, alumu maning nanti arimu larang. Yobo warna bodo bisira warna tebas. Artinya, jangan ada tindak jika emosi menyelimukimu. Lebih baik diam sampai emosimu mereda. Seberat apapun cobaan hidup kita harus kuat dan tangguh menghadapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.